Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamiluddin Ramadan, dosen di program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Politeknik Manufaktur Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Teori Mekanika Teknik Statika dengan kode 16DE303 bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan untuk melakukan analisis struktur mekanis pada suatu benda yang terkait dengan sistem otomasi, dengan cara menganalisa pengaruh gaya terpusat dan gaya terdistribusi yang meliputi komponen gaya, momen, dan kopel, terutama aplikasi hukum Newton 1 atau kelembaman dan hukum Newton 3 atau gaya aksi reaksi pada benda tersebut. Materi dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pendahuluan mekanika statik, kemudian definisi gaya, momen, dan kopel, kemudian perhitungan gaya pada konstruksi mekanik setimbang, serta gaya terdistribusi. Dalam penyampaiannya, saya menerapkan metode case-based learning dengan pendekatan ceramah teori disertai studi kasus analisis mekanik statis terapan pada struktur mekanis yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia praktisi otomasi. Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu mengimplementasikannya dalam perjalanan karirnya di industri sebagai automation engineer. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur melalui 3 komponen utama. Pertama, tugas 30%, kemudian UTS 30%, dan UAS 40%, dengan total bobot 100%. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan kedua dengan topik sistem gaya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan siang hari ini, kita bisa melanjutkan kuliah dengan materi teori mekanika teknik. Ini adalah pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kita bahas tentang vektor, kita akan coba implementasikan metode perhitungan dan penjumlahan vektor pada satu sistem gaya. Masih ingat kemarin pembahasan vektor? Masih. Masih. Apa bedanya skalar dan vektor? Vektor punya arah. Skalar nggak ada arahnya. Oke, contoh skalar apa? Sa, Massa. Kalau vektor? kota. Kecepatan, betul ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang gaya ya. Massa kalau terpengaruh gravitasi jadi berat ya. Nah, berat itu salah satu bagian dari gaya juga ya. Dia memiliki arah. Ini secara umum teorinya begini ya. Dari sejak zaman Newton, gaya itu merupakan besaran vektor karena pengaruhnya bergantung pada arah dan besarnya aksi. Maka nanti terkait dengan perhitungannya, kita perlu mengamati berapa besarnya atau magnitudenya, kemudian kemana arahnya, dan titik penerapannya di mana. Kemudian ada beberapa jenis vektor, sebelumnya pernah dibahas ya. Ada vektor tetap, ada vektor tidak tetap. Nah, gaya ini termasuk vektor tetap, karena perpindahan dari titik penerapan vektor akan berpengaruh kepada hal yang lain. Contoh, nanti kita akan melihat apa yang disebut dengan momen ya. Momen adalah suatu gaya yang dipengaruhi oleh jarak terhadap titik putar. Jadi kalau sembarang menetapkan titik gayanya, maka akan salah ya perhitungannya.
Gaya terbagi menjadi dua, nanti kita akan bahas dua efek ini ya, efek eksternal dan efek internal. Aksi suatu gaya pada suatu benda dapat menghasilkan efek eksternal dan internal. Contoh pada benda ini ya, efek eksternal itu ditunjukkan oleh gambar dua ini ya. Dampak dari gaya P eksternal pada bracket adalah gaya reaktif. Nah, nanti terkait dengan reaksi tumpuan, itu berarti efek gaya eksternal. Sedangkan efek gaya internal adalah deformasi atau distribusi ke seluruh material bracket. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan mengamati bagaimana gaya pada suatu titik tumpuan, berarti itu analisa gaya yang menghasilkan efek eksternal. Kemudian setelah UTS kita akan bahas juga distribusi gaya. Nah itu berarti adalah gaya yang berpengaruh atau memiliki efek terhadap suatu benda secara internal. Kemudian prinsip transmibilitas. Jadi gaya itu secara umum gambaran sederhananya diteruskan ya. Jadi kalau kita mendorong suatu benda misalnya di titik B, maka itu tuh sama dengan menarik benda yang sama di titik A dengan catatan sumbu sumbu aksinya itu sama. Jadi nanti kita bisa lakukan analisa dari titik yang berbeda, namun tentu mempertimbangkan tadi kesumbuannya ya. Oke, kemudian klasifikasi gaya, ada gaya kontak dan gaya tubuh. Kemudian ada gaya terpusat dan juga gaya terdistribusi. Nah, seperti yang tadi saya bahas, gaya kontak itu kira-kira aksi dan reaksi pada satu rigid body ya atau benda tegar. Sedangkan gaya tubuh itu yang mempengaruhi satu benda secara keseluruhan. Kemudian gaya terpusat itu akan kita bahas dari pertemuan ini sampai dengan nanti UTS, sedangkan gaya terdistribusi akan kita bahas setelah UTS sampai dengan UAS. Kemudian gaya aksi dan reaksi. Ini mungkin di SMA pernah dibahas ya. Ada hukum Newton 3. Jadi secara umum gambarannya gaya aksi itu pasti ada lawannya yaitu gaya reaksi. Dalam konteks statika nanti kita akan dengan mudah memahami bahwa suatu benda itu kan diam ya. Artinya gaya aksi yang terjadi pasti sama dengan gaya reaksi karena resultan gayanya sama dengan 0, betul. Kalau gaya dalam konteks nanti sistem yang bergerak atau dinamik ya, itu pasti ada gaya tambahan yang mempengaruhi pergerakannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum? Belum ada. Paham tapi? Paham ya, salah ya. Kemudian gaya serentak. Gaya serentak maksudnya adalah pada satu benda, pada satu rigid body atau benda tegar, mungkin saja terjadi lebih dari satu gaya ya. Nah, ini bisa kita analisa dengan cara mengambil satu titik yang merupakan penggabungan dari beberapa gaya tadi. Karena ada prinsip transmibilitas, jadi kita bisa seolah-olah ya, seolah-olah menggabungkan sumber gaya itu pada titik yang sama. Nah, ini contohnya gaya F1 dan F2 ya. Itu bisa sama dengan gaya resultan di titik A, di mana tentu pertimbangannya adalah perhitungan vektor ya. Penjumlahan dari gaya F1 ditambah F2 secara vektor itu sama dengan satu gaya yang sama dengan ilustrasi di sini digambarkan dengan gaya R ya atau resultan ke arah tertentu.
Ini juga berlaku ya, ketika gayanya terjadi pada titik A, misalnya ada dua gaya, gaya F1 ke arah kanan, gaya F2 ke arah atas. Maka resultan gaya kita bisa anggap contoh dari gambar C ini artinya diteruskan ya. Oke. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kita bisa analisa bahwa gaya di titik A itu dipengaruhi oleh gaya F1 dan F2 bisa dengan cara seperti diilustrasikan pada gambar C. Namun ini ya hati-hati saat memindahkan gaya. Prinsipnya tadi ya. Jadi gaya itu adalah suatu vektor tetap. Jadi tidak bisa sembarang dipindahkan gitu. Jadi tidak sama dengan gambar D itu ya, gambaran. Resultan itu pada pembahasan sebelumnya vektor ya, ketika ada dua vektor atau lebih bekerja pada satu benda yang sama, itu maka dijumlahkan sesuai dengan arahnya atau disebut dengan resultan. Nah, di dunia kita biasanya kita definisikan sebagai ruang 3 dimensi ya, biasanya dengan notasi X, Y, dan Z. Nah, meskipun secara teori komponen vektor itu bisa dibagi menjadi tidak harus sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Jadi di sini ilustrasinya ada sumbu A, sumbu B, atau sumbu C, atau sumbu apapun, terserah. Asalkan nanti konsisten ya penggunaannya. Hanya biasanya direkomendasikan untuk dalam konteks kedepannya ya menggunakan notasi dan nomenklatur yang sama. Jadi biasa untuk nanti pembahasan di dunia robotik misalnya atau di analisis mekanik yang lain biasanya standarnya itu menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Jadi komponen vektor ini dimaksudkan satu vektor itu bisa ditinjau sebagai beberapa vektor yang digabung gitu. Jadi satu vektor itu sama dengan beberapa komponen vektor pada sumbu-sumbu tertentu. Misalnya kalau tadi asumsinya ada dua vektor ya, ada suatu benda kemudian dikenai gaya ke kanan dan ke atas contoh ya. Ini memang gayanya ada dua, maka resultan gayanya sama dengan penjumlahan vektor dari F1 dan F2. Sebut saja R gitu ya. Tapi dalam konteks tertentu kita bisa membalik ya. Misalnya kita punya satu benda dikenai gaya F. Kemudian kita definisikan arah sumbu X itu ke sini, X sumbu Y ke atas. Kebalikan dari ini, kalau ini resultan sama dengan penjumlahan F1 ditambah F2. Dengan rumus yang sama, tapi prinsip yang terbalik ya, kita punya satu benda dipengaruhi oleh gaya F. Itu sama dengan benda ini dipengaruhi oleh gaya F ke sumbu X ditambah gaya F ke sumbu Y. Jadi barangkali nanti ada analisa yang mungkin cukup kompleks, lebih mudah ditinjau dari satu sumbu yang kalian definisikan sendiri. Nah, itu sangat memungkinkan gitu. Kemudian ini penggabungan dari itu ya, dari konsep tadi. Misalkan kita punya gaya R1 dan R2 di ilustrasi di atas. Gaya R1 dan R2 itu ditinjau ke sumbu X dan Y. Itu sama dengan F1 kemudian F kebetulan saling menghilangkan di sana ya. Jadi kita bisa R1 ditambah R2 sama dengan R. Ini secara teoritis seperti itu ya. Mungkin secara umum gambaran teorinya mungkin cukup membingungkan ya. Nah, akan lebih mudah kalau kita coba studi kasus ya. Cara penulisan vektor yang mudah itu langsung kalau kita pakai standar sumbu X dan Y, biasanya terhadap sumbu X itu notasinya I ya, terhadap sumbu Y ada notasi J. Nah, ini berarti F itu sama dengan komponen F pada sumbu X atau Fx ditambah komponen F pada sumbu Y, yaitu Fy. Jadi ditulis F sama dengan Fx tambah Fy. Atau ini dalam bentuk vektor. Mungkin di pembahasan sebelumnya kita pernah bahas ya, kalau di PowerPoint, di presentasi atau di buku referensi yang kita gunakan ada huruf di bold, nah berarti dia vektor. Kalau misalnya F-nya F miring, nah berarti dia skalar. Kalau ditulis dalam komponen vektor dikali skalarnya, itu bisa seperti ini. F sebuah vektor itu sama dengan Fx skalar dikali I. I yang dimaksud bukan imajiner ya. I dimaksud ini adalah satu komponen vektor yang memenuhi satu satuan. Berarti kalau gaya 1 Newton gitu. Dan ke sumbu X. Kalau J ke sumbu Y. Kalau I, J, K berarti ya. K ke sumbu Z. Jadi bisa ditulis seperti pernyataan di atas atau persamaan di atas atau yang kedua seperti ini. Di mana Fx vektor itu sama dengan F dikali cos X ya. Fx skalar sorry ya. Fx skalar ini sama dengan F magnitudenya dikali cos theta. Dengan asumsi tetanya itu diambil dari sumbu X terhadap arah gaya F gitu ya. Kemudian
Fy itu sama dengan F sin theta. Dari persamaan itu kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa resultan F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, dan theta sama dengan arcus tangen atau tan pangkat min 1 dari Fy per Fx. Contoh soal implementasi. Komponen persegi berguna untuk mencari resultan R dari dua gaya yang serentak. Komponen persegi itu maksudnya komponen tadi ya, ke arah sumbu X dan sumbu Y, di mana keduanya saling siku-siku ya. Jadi resultan atau R itu sama dengan F1 tambah F2, di mana F1 tambah F2 vektor itu memenuhi F1 ke arah sumbu X ditambah F1Y ke arah sumbu Y, F1 ke arah sumbu YJ gitu ya. Nanti bisa dijumlahkan yang menggunakan notasi sama atau unit vektor sama, itu digabung menjadi seperti ini ya persamaannya. Rxy ditambah Ryj sama dengan F1x tambah F2x ditambah F1y tambah F2yj. Jadi kita bisa mengumpulkan komponen vektor pada arah sumbu yang sama untuk mempermudah perhitungannya. Sehingga Rx atau resultan gaya ke arah sumbu X itu sama dengan F1x tambah F2x, atau dalam notasi lain. Oke, lanjut ya. Jadi resultan gaya atau R ke sumbu X itu sama dengan F1x tambah F2x. Jadi dikumpulkan yang arah sumbunya sama. Itu sama dengan sigma Fx. Sigma itu artinya penjumlahan ya. Penjumlahan dari semua gaya ke arah sumbu X. Berlaku ke arah lain, yaitu sumbu Y, di mana Ry atau resultan ke arah sumbu Y sama dengan F1y tambah F2y sama dengan sigma Y. Kalau di sini contohnya 2 ya. Kalau 3 gimana? Berarti Rx sama dengan F1x tambah F2x tambah F3x dan seterusnya ya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada 3 tadi ya. F1, F2 dan F3 bekerja pada titik A, memiliki arah yang berbeda. Nah, sebetulnya persamaannya apa? Untuk mencari resultan tinggal ditambah ya. Tentukan besar nilai dan masing-masing komponen gaya. Jadi tinggal dikumpulkan saja ke arah sumbu yang sama. Ini karena contoh ya, kebetulan sudah dikerjakan. Jadi dari gaya 1, saya coba ulang ya. F1 ke atas kanan dengan sudut 35 derajat dengan besar gaya atau magnitudenya 600 Newton. Kemudian F2 ke kiri atas ya, tidak ada besaran sudutnya tapi ada informasi 3/4 atau 3 ke atas, 4 ke kiri, 3/4 maksudnya. Kemudian F3 besarnya 800 Newton, panjangnya berapa? Ke bawah 0,4 ya, 0,1 tambah 0,3 ke kanan 0,2, betul, 0,4 dikurangi 0,2. Dari yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita punya sudut theta 35 derajat, berarti Fx itu sama dengan F1x sama dengan 600 cos 35. Itu boleh nanti gunakan kalkulator ya, sekitar 491 Newton. Ke arah sumbu Y sama dengan sin 35 sama dengan 344 Newton. Kemudian F2 itu tidak ada informasi sudut, tapi dari yang kita tahu kosinus itu sama dengan apa? Samping per miring, betul. Jadi kita bisa kebetulan ini segitiga istimewa ya. Jadi kalau ada 3 dan 4 berarti nilai miringnya sama dengan 5, betul. Kemudian F3 ini tidak istimewa nih. Berarti kita harus cari sudutnya terlebih dahulu menggunakan persamaan arus tangen dari Y per X tadi ya, 0,2 per 0,4. Didapatlah sudut 26,6 derajat. Jadi jawabannya nanti tinggal dijumlahkan F1x tambah F2x tambah F3x. Ketika vektor dijumlahkan kemudian ada yang negatif, itu sama dengan pengurangan ya, pengurangan vektor. Oke. Nah, ini ada soal yang lain. Ada yang mau mencoba? Silakan. Dicoba dulu di Coderet. Tapi boleh yang mau nyoba bisa ke depan ya. Bawa kalkulator, bisa pakai handphone ya. Sama ya. Contoh gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah benda sebagaimana gambar. Nih titiknya masih sama, F1, F2. Kalau gitu kita coba kerjakan bersama aja ya. 80, 100. 80, 100. Sudutnya 30, 20. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Baik, kita kerjakan bersama. Resultan sama dengan F1 ditambah F2. Ini dalam bentuk vektor ya. F1 yang mana? Yang atas ya. F1, yang ini F2. Kemudian kita bisa turunkan menjadi komponen vektor ya, ke arah sumbu X dan sumbu Y. Tulis saja Rx sama dengan F1x tambah F2x. Kemudian Ry sama dengan F1y ditambah F2y. F1x gimana cara nyarinya? F1 ini magnitudenya ya. Oke, dikali cos 30 derajat sama dengan 100 dikali cos 30 berapa?
berapa? Setengah ya. Coba lihat di kalkulator, setengah akar 2, setengah akar 3. Akar 3 per 2. Setengah akar 3 ya. Akar 3 per 2 sama dengan pakai ini aja ya. Pendekatan koma-koma berapa? 86,6. 86,6. Kemudian F1Y sama dengan F1 sin 30 sama dengan 100 dikali setengah ya. Setengah sama dengan 50. Oke. Sekarang F2. Ini F2X sama dengan F2 dikali cos berapa? 20 sama dengan 80. Cos 20 berapa? 75,1. 75. Oh, hasilnya ya sama dengan 75,2. F2Y sama dengan F2 dikali sin 20. Ingat ya, kalau lihat gambarnya pasti negatif. Jadi sebetulnya harusnya bukan sin 20, min sin 20. Atau nanti bisa kita kalkulasi di akhir ya. Kalau mau sesuai dengan perhitungan sudutnya berarti berapa ke sini? 360 kurangi 20. Berarti sin 340 seharusnya. Atau biar mudah kita pakai ini aja. Berarti min atau min sin ya. Min sin dari 20. Berapa? F2-nya 80 dikali 0,34 sama dengan 27,36. Kalau ini tadi berapa? Cos 20 biar catatannya lengkap. 0,94. Oke. Nah, tinggal Rx sama dengan digabung ya. Rx sama dengan berarti 86,6 ditambah 75,2 sama dengan kemudian Ry sama dengan 50 tambah 27,36. Berapa? 161,8. Ini 77,36. Oh iya, betul betul. Min berarti 323 ya. 22,64. Oke, gitu. Mudah ya. Nah, ini ada cara yang lain ya, selain ke sumbu X, bisa juga ke sumbu A dan B. Tapi pada akhirnya jawabannya akan sama saja. Nah, ini ada contoh soal. Mangga, silahkan. Ada yang mau coba? 3, 4 berarti berapa miringnya? 5 ya, itu segitiga istimewa. Ini 30 derajat juga mudah ya. Oke, silahkan dicoba, Fadlan. Acuannya, langkahnya sama ya. Di kesempatan lain nanti kita akan bahas bahwa gaya ini bisa kita hitung juga, atau kita representasikan secara grafis ya. Jadi selain dengan perhitungan, kalau kita menggambar dengan benar, misalnya 3 kN ini diwakili oleh 3 cm. 2 kN diwakili oleh 2 cm. Kemudian sudutnya sesuai. Nanti kita tinggal buat jajar genjang atau paralelogram. 3 kN misalnya 2 kN dengan panjang yang sesuai. Nanti resultannya pasti kemana? Kanan bawah ya. Dari sini mulainya ke sini. Nah, seperti itu. Dengan jaraknya persis sama dengan panjang ini. Bukan jarak ya, berarti magnitudenya sama dengan panjang itu dan sudutnya juga sesuai. Sama R sama dengan, karena kita satu otomasi ya, jadi kadangkala membuat tower komunikasi data. Nah, barangkali nanti ketika bekerja diminta menganalisa bagaimana struktur towernya. Nah, ini bisa dilakukan dengan analisa mekanika statik. Pertanyaannya apa? Ada gaya FAB dan gaya FAC bekerja pada sebuah tower besar. Idealnya saling menghilangkan ya, tarik-menarik sehingga dia tegak. Tentukan berapa besar gaya FAC agar resultan gaya tegak lurus ke bawah tanah. Artinya ke arah sumbu X itu 0. Jadi resultan gayanya ke arah sumbu Y saja. R sama dengan F1 tambah F2, F1X tambah F2X, F1Y tambah F2Y, F1 cos 30 betul, F2X sama dengan, enggak cos berarti 3/5, F2 kali 3/5. 4/5 ya? Iya, 4/5. F2-nya 3 kN dikali 4/5. Boleh bantu ya yang lain? Tidak.
bantu menghitung atau memvalidasi hasilnya. Ini ada tugas ya untuk pekan depan, masih mudah. Nanti saya post di Google Classroom seperti biasa. Ini ceritanya tentang tumpuan pengikatan juga ya. Tadi sempat dibahas ya. Kira-kira resultannya kemana nih? Bawah kanan. Bawah kanan ya. Jadi ini kalau diteruskan dengan prinsip transmissibilitas, ini gambarnya agak kurang ini ya. Nah, kesini ya kira-kira 2 kilo harusnya lebih pendek dari 3. Yang ini 3, yang ini 2. Nah, berarti yang sedang kita cari adalah panjang ini R dan sudutnya ya. Nah, sudutnya tadi dari mana? Theta sama dengan tangen RY per arc tangen, betul? Oh, yang Theta sama dengan tan pangkat min 1 dari RY per Rx. Nah, oke, silahkan dihitung ya. Karena waktunya singkat, nah, soal tadi boleh dikerjakan di rumah, yang ini ya. Kemudian nanti kita akan bahas pekan depan, termasuk tugas-tugas yang tadi silahkan dikerjakan untuk menambah nilai ya. Baik, untuk sesi kuliah hari ini kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah dan nanti bisa digunakan ya untuk kehidupan sehari-hari dan di dunia karir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran di kelas melalui penerapan studi kasus analisis mekanik statis terapan pada struktur mekanis. Saya berupaya membangun suasana belajar yang aktif, kritis, dan kolaboratif. Terima kasih kepada tim asesor sertifikasi dosen atas waktu dan perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dedikasi saya sebagai dosen, terutama dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.